Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Rika Oktarina. Nah, di resep ke-21 dari Dapur Rias, kita akan membuat risoles ya, Mak. Nah, sedikit cerita nih, kenapa sih namanya Dapur Rias, sedangkan nama YouTube channelnya Rika Oktarina. Nah, YouTube channel itu sendiri adalah nama saya ya, Rika Oktarina. Nah, Dapur Rias itu adalah kepanjangan atau singkatan dari namaku dan juga nama mama. Nah, namaku Rika dan mama Ibu Asnawati. Jadilah itu kami beri nama Rias. Kenapa Rias? Karena di dapur itu sendiri itu adalah kombinasi ya, kerjasama ya, antara saya dan juga mama. Tapi untuk resep-resep andalan, resep masakan itu tetap mama jagonya. Nah, jadi kita mungkin saling bantu. Terus tapi kalau untuk jajan-jajan ya mungkin lebih ke saya ya, Mak ya. Jadi begitulah, Mak. Tetap kerjasama yang baik. Terima kasih Mama, we love you. Bahan-bahan yang harus disiapkan untuk membuat risol ya, Mak ya. Di sini kita punya 2 buah kentang ukuran besar dan juga 3 buah wortel. Ada juga daun seledri dan daun bawang ya secukupnya. Kita juga menyiapkan 500 gram tepung terigu dan tepung panir secukupnya. Nah, di sini juga ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah sendok garam, 1 sendok gula pasir, 1 buah telur ayam, setengah sendok lada atau kemiri dan juga penyedap rasa secukupnya ya, Mak ya. Kita juga menggunakan kecap manis setengah sendok nanti akan kita gunakan ya. Untuk bawang dan juga ladanya nanti akan kita haluskan ya, Mak. Dan daun seledri, kentang wortel juga dipotong-potong. Nah, ini dia ya, Mak, bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini juga ada irisan daun bawang dan daun seledri, kita iris tipis-tipis dan sangat halus seperti ini ya, Mak. Nah, selanjutnya ini juga kentang dan wortel yang sudah kami potong-potong. Nah, kami memotongnya sangat kecil-kecil seperti ini ya, Mak ya, untuk kentang dan wortelnya. Ini untuk memudahkan untuk masaknya nanti, atau maksudnya itu cepat lembut ya saat kita masak ya. Kita juga siapkan 2 sendok tepung terigu yang nanti akan kita beri air ya, Mak ya. Ini salah satu rahasia risolesnya juga. Dan 1 buah telur ayam serta air 600 ml. Selanjutnya kita siapkan minyak sayur secukupnya. Kita akan menggoreng bumbu halusnya tadi ya, Mak. Kita aduk-aduk sebentar saja ya, Mak ya, hingga aromanya cukup wangi. Setelah itu kita masukkan irisan dari kentang dan wortelnya tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan 200 ml air ya, Mak ya. Kita tambahkan juga 1 sendok gula pasirnya tadi ya, Mak. Sambil menunggunya mendidih, kita tutup dulu ya. Sesekali juga kita aduk-aduk ya, Mak ya. Di sini kita tunggu hingga kentang dan wortelnya empuk dan juga airnya kering ya. Nah, setelah adonannya kering seperti ini, kita masukkan irisan daun bawang dan juga daun seledrinya tadi ya, Mak ya. Oh ya, ingat untuk irisannya ini kita iris dengan sangat halus sekali ya, Mak ya. Selanjutnya kita juga masukkan 2 sendok tepung terigu yang sudah kita cairkan tadi, Mak. Nah, ini salah satu rahasia isi risolesnya itu akan seperti kental seperti itu, Mak. Nah, inilah rahasianya, kita tambahkan dengan tepung terigu seperti ini. Selanjutnya kita juga tambahkan setengah sendok kecap manis ya, Mak ya. Sambil sesekali kita aduk. Terakhir, jangan lupa kita beri juga penyedap rasa sesuai selera ya, Mak ya, atau secukupnya saja. Nah, kita aduk-aduk ya hingga semuanya tercampur secara merata. Nah, selesai deh untuk persiapan isi untuk risolesnya. Sekarang kita persiapkan untuk membuat dagingnya ya, Mak ya. Ini ada 500 gram tepung terigunya tadi yang akan kita tambahkan dengan 600 ml air. Kita juga tambahkan setengah sendok garam halus ya, Mak ya. Dan juga 1 butir telur ayamnya ya, Mak. Nah, kita tambahkan deh air 600 ml nya tadi.
Di sini kami mengaduknya menggunakan wish ya mak, untuk memudahkan. Oh ya, untuk airnya sendiri ini sebenarnya tergantung ya mak ya. Maksudnya tuh dilihat nanti tuh, kalau waktu masak pertama kayaknya ketebelan atau terlalu kental, bisa kita tambahi sedikit demi sedikit untuk airnya. Jadi tinggal disesuaikan saja. Jangan lupa juga disaring ya mak ya. Gunanya disaring ini agar tidak ada bagian yang bergerindil. Jadi kalau nggak disaring nanti jelek untuk adonannya mak. Oke, jangan lupa ya. Nah, ini tampak kan mak ya bagian dari tepung terigunya yang belum larut. Nah, untuk dimasaknya nanti mak, untuk teflonnya kita olesi dengan minyak sayur ya. Gunanya di sini agar tidak lengket. Oh ya, di adonan yang tadi juga tambahkan sedikit minyak sayur ya mak ya. Lalu kita panaskan api dan kita masukkan adonannya 1 sendok besar atau sendok sayur seperti ini ya mak ya. Nah, jangan lupa waktu memasukkan adonannya nanti untuk teflonnya diputar-putar seperti ini mak ya, agar dia merata. Nah, setelah itu terakhir kita akan tutup agar dia matangnya juga secara merata ya. Ciri-ciri dia sudah cukup matang itu bagian pinggirnya itu kelihatan ya mak ya. Nah, setelah itu langsung kita pindahkan ke wadah piring seperti ini. Dan selanjutnya begitulah untuk memasaknya, kita olesi dulu. Nah, ini dia ya mak, cara untuk melipat dari risolersnya. Kita tuangkan kurang lebih 1 sendok. Ini sesuai selera, jadi kalau mau lebih banyak bisa ya dibanyakin lagi, atau tapi kalau ukurannya mau sedang ya pokoknya disesuaikan lah dengan keinginan mak ya. Nah, seperti ini ya mak ya. Ini cantik sekali kan. Nah, kita ulang lagi ya. Beginilah caranya. Kita letakkan di bagian ujung seperti ini. Lalu kita akan putar ya. Nah, setelah cukup putaran begini, kita lipat bagian pinggir-pinggirnya ya mak ya. Tapi ini nggak usah terlalu kenceng tapi jangan juga terlalu lembek mak ya. Pokoknya disesuaikan. Nah, kita putar perlahan seperti ini ya mak. Lanjut seperti itu seterusnya mak. Ini memang untuk risol memang butuh ketelatenan ya mak ya untuk membuatnya. Mungkin selama ini kita cuma bisanya beli dan makan nih enak nih risol, tapi coba deh sekali-sekali kita bisa buat sendiri untuk keluarga tercinta ya mak di rumah. Nah, ini dia ya untuk semua risolersnya yang sudah kita buat. Lanjut kita akan menaburi dengan tepung panirnya ya mak ya. Ini sisa adonan yang tadi, kita akan tambahkan 4 sendok lagi untuk tepung terigunya ya. Dan kita tambahkan air. Untuk airnya sendiri ini secukupnya saja ya mak ya, dikira-kira, jangan terlalu kental ataupun juga kecairan. Kalau dia terlalu kental nanti nggak enak juga mbak. Tapi kalau dia terlalu cair juga tepung panirnya itu nggak nempel. Pokoknya sesuaikan saja mak. Oke. Nah, jangan lupa juga untuk adonan terigu itu harus disaring ya mak ya, agar tidak ada bagian yang bergerindil. Nanti kalau misalnya kemakan itu ada bagian tepung yang nggak matang, itu nggak enak banget mak. Nah, di sini pastikan tangan kita sudah benar-benar bersih ya mak ya untuk menaburi tepung panirnya. Kita akan celupkan risolersnya tadi ya mak ya. Nah, kita celupkan hingga semua bagiannya terlumuri dengan air terigunya tadi ya. Kita tunggu sebentar mak sampai airnya sedikit surut, baru kita masukkan ke bagian tepung panirnya. Nah, untuk di bagian tepung panir ini sendiri mak, coba seminim mungkin mak ya kita untuk memegangnya. Karena apa? Karena terlalu banyak dipegang itu dia akan lepas mak. Nah, kita ratakan seperti ini ya. Jangan lupa juga kita siapkan alat tangan ya mak ya. Karena untuk memindahkan ini pastikan tangan kita juga kering mak. Kalau basah dia akan nempel kayak gitu ya. Nah, lanjut terus kita ulangi seperti ini ya. Setelah itu kita pindahkan. Nah, bisa kita pakai sendok ataupun kita goyang-goyangkan wadahnya mak ya. Nah, di sini kan kita lap lagi tangan kita bersihkan, kita keringkan. Nah, beginilah mak. Setelah itu bisa kita pindahkan ya. Kita lanjut terus ya mak ya untuk panirnya. Nah, sekarang kita akan menggoreng. Kita siapkan agak banyak ya mak ya untuk minyaknya. Setelah panas kita masukkan satu persatu seperti ini.
Oh ya, sedikit info mak, untuk penggorengannya ini kita kan hanya memasakkan untuk bagian luarnya mak ya, untuk bagian dalamnya kan itu sendiri sudah masak sebenarnya. Nah ini jangan ditinggal lama-lama mak, tapi maksudnya itu harus kita bolak-balik terus ya, karena dia kalau gosong dia kan nggak enak tuh ngelihatnya, hitam-hitam kayak gitu atau kuning tua kayak gitu. Dan juga kalau dia terlalu lama mak, dia akan pecah kayak gitu mak ya, adonannya itu akan ngebuka kayak gitu. Jadi harus benar-benar kita tunggu dan kita balik-balik seperti ini ya, sampai warnanya kuning keemasan mak. Oke, nah ini sudah ya mak ya, kita akan angkat ya, dan kita siapkan di tirisan seperti ini. Bener ya mak ya, risol itu adalah salah satu makanan favorit banget di keluarga kami karena rasanya enak dan mengenyangkan ya. Tapi memang bener untuk proses pembuatannya itu sendiri kita butuh ketelatenan ya mak ya. Tapi sesuai lah dengan apa yang kita dapatkan. Ini dimakan dengan cuka PMP itu udah mantep banget. Atau kalau nggak ada cuka, pakai cabai rawit juga sudah enak ya mak ya. Sudah paham lah pasti, mama juga pasti doyan nih dengan cemilan satu ini ya. Nah ini ya mak ya, setelah selesai menggoreng kita bersihkan dulu dari remahan tepung panirnya seperti ini. Ini gunanya mak, nanti kalau di penggorengan berikutnya kalau nggak kita bersihkan dia akan hitam-hitam kayak gitu mak, jadi jelek untuk gorengan risolnya. Oh ya, sedikit info nih mak ya, ini jualannya kayak gini mungkin di pasar, kalau di sini kalau tempat kami sekitar 15.000. Dulu sebelum mengenal penyaringan ini kita pindah tuh mak, pindah tempat penggorengan lagi, disaring itu kayak ribet banget ya. Tapi kalau dengan alat ini udah sederhana sekali tapi gunanya itu sangat bermanfaat. Bolehlah dicoba ya mak ya. Setelah kita angkat dan kita tiriskan, jangan lupa juga untuk meletakkan di tisu penyerap minyak seperti ini mak ya. Ini gunanya benar-benar sangat berguna untuk mengurangi kandungan minyaknya mak, karena ini kan makanan gorengan ya. Nah ini dia ya mak, risol sayur ala Dapur Rias. Ini udah kelihatan ya mak ya, rasanya ini sangat enak sekali mak. Yang sudah pernah coba resep dari kami, jualan dari kami dulu dari Dapur Rias pasti tahu ya mak gimana rasanya. Nah sekarang bisa kalian coba sendiri ya di rumah. Mungkin selama ini sudah sering tuh tahu rasanya risol sayur, risol ayam, risol mayones, tapi belum pernah coba sendiri. Ayo mak, coba di rumah untuk keluarga tercinta. Beli boleh, jajan di luar juga boleh, tapi yakin deh mak ya, kalau kita bisa masak sendiri, buat sendiri di rumah akan ada kepuasan tersendiri ya mak ya. Yang pastinya dari suami, dari keluarga itu bahagia mungkin ya masak masakan kita. Bahkan biarpun rasanya nggak terlalu enak kayak dijual orang itu mak, tapi mereka bisa, wah ini masak sendiri ya, ini enak sekali kayak gitu mak. Untuk prosesnya sendiri mak, kalau kita belikan kita nggak tahu mak. Nah tapi kalau kita buat sendiri, kebersihannya kita tahu, untuk takarannya kita tahu, untuk bahan-bahan yang terbaik yang kita gunakan juga kita tahu. Oke mak, bisa ya dicoba ya sekali-sekali nih. Kalau mak sudah tahu baking pasti bakal ketagihan, sama kayak aku dulu orangnya nggak pinter masak, tapi aku penasaran kayak gitu. Nah jadi kebanyakan curhat nih mak. Oke. Oh ya, selamat mencoba deh ya mak ya di rumah untuk keluarga tercinta, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya ya mak ya, like dan juga komen dan share video ini agar lebih banyak orang tahu apa yang kalian tahu. Semoga bermanfaat ya mak, jangan lupa subscribe. Terima kasih.